Lingkungan yang bersih dan nyaman menjadi dambaan setiap orang. Terlebih lagi lingkungan kantor tempat kita bekerja. Lingkungan kerja yang bersih dan nyaman dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Upaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih salah satunya melalui pengelolaan sampah yang baik. Kita tahu bahwa sampah adalah hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, timbulan sampah dapat kita batasi dan kita kelola. Dalam video kali ini, Dinas PUPR Provinsi Bali menyajikan pengolahan sampah organik berbasis sumber dengan penerapan tebe modern sebagai implementasi atas Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah. Selamat menyaksikan. Sampah organik yang salah satunya ditimbulkan dari aktivitas perawatan kebun jumlahnya cukup banyak, baik berupa daun kering maupun daun segar hasil pemangkasan. Sampah yang tidak dikelola tentu akan menimbulkan masalah. Karenanya, pemilahan sampah adalah hal yang mutlak dilakukan sebelum dikirim ke tempat pengolahan sampah. Sejak diterbitkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik, Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber, Dinas PUPR Provinsi Bali sudah melaksanakan pemilahan sampah sesuai karakteristiknya. Sampah anorganik dan sampah residu yang sudah dipilah dikirim ke tempat pengolahan sampah melalui jasa pengelolaan sampah. Dan dengan terbitnya Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah, maka sampah organik diolah langsung menjadi pupuk kompos dengan penerapan tebe modern. Seperti apa prosesnya? Mari kita simak bersama-sama. Untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos, kita membutuhkan beberapa bahan dan peralatan pendukung, antara lain wadah penampung air sesuai kapasitas sampah yang akan kita olah, skop, batang kayu, pisau pemotong, gula merah, gelas ukur, sarung tangan, efektif mikroorganisme 4 atau yang dikenal dengan EM4, ember ukuran sedang, dan air. Langkah pertama, sampah dedaunan atau sampah organik yang sudah terkumpul kita potong atau kita recah menjadi ukuran yang lebih kecil. Jika tidak ada mesin pemecah, kita bisa gunakan pisau dapur, golok, atau sabit. Hal ini bertujuan supaya ukuran permukaan sampah organik menjadi lebih kecil sehingga campuran EM4 dapat meresap secara merata dan memudahkan bakteri pengurai pada saat pengomposan. Langkah kedua, kita siapkan molase. Kali ini molase yang digunakan adalah larutan gula merah. Untuk pembuatan kompos kali ini, gula merah yang digunakan adalah 30 gram. Mengapa 30 gram? Karena volume sampah organik yang akan kita jadikan kompos seberat 15 kg. Sesuai perbandingan ideal dalam membuat kompos adalah 1:2:1. Artinya, untuk mengolah 1 kg sampah organik, dibutuhkan 2 gram gula merah yang dilarutkan dalam 1 liter air yang dikenal dengan molase. Larutan ini harus didiamkan minimal 6 jam sebelum digunakan. Molase ini berfungsi untuk mengaktifkan mikroorganisme yang ada di dalam EM4. Jadi dalam aplikasinya 1 liter molase yang dibuat dari 2 gram gula merah dan dilarutkan dalam 1 liter air akan dicampur dengan 1 ml EM4. Karena sampah organik yang akan kita olah seberat 15 kg, maka kita akan menggunakan 15 ml EM4 dan 15 liter air yang sudah dicampur dengan molase. Aduk rata sampai semua unsur telah larut dengan baik. Langkah ketiga adalah mengaduk potongan sampah organik dengan larutan yang sudah dibuat. Aduk secara merata sehingga seluruh permukaan sampah organik
yang sudah direcah menjadi lembab. Lakukan beberapa kali untuk memastikan supaya larutan tersebar secara merata. Langkah keempat adalah memasukkan adonan sampah organik ke dalam penampungan atau tebo modern yang sudah dibuat. Langkah selanjutnya, pada bagian atasnya kita taburkan sedikit tanah sebelum lubang kompos atau tebo modern ini ditutup untuk menjaga kelembaban dan mempercepat proses pengomposan. Proses pengomposan idealnya berlangsung 10-15 hari untuk mendapatkan pupuk kompos yang siap digunakan, tergantung jenis sampah organik yang diolah. Dinas PU PRKM Provinsi Bali menyiapkan 2 lubang penampungan sehingga dapat digunakan secara bergantian. Pada saat penampung pertama diisi adonan kompos, maka penampung kedua dikosongkan. Pada saat penampung kedua diisi adonan kompos, maka kompos pada penampung pertama sudah bisa diangkat atau dipindahkan atau digunakan sebagai pupuk tanaman dan begitu seterusnya. Proses pengomposan dapat dilakukan setiap 10 atau 15 hari sekali, bergantung pada volume sampah organik yang tersedia. Langkah terakhir, lubang penampungan yang sudah terisi dengan adonan kompos kita tutup rapat supaya tidak terkena hujan dan sinar matahari langsung, sehingga proses fermentasi dapat berjalan sempurna. Demikian video pengolahan sampah organik berbasis sumber dengan penerapan tebo modern di Dinas PU PRKM Provinsi Bali. Semoga menjadi motivasi, mari kita sukseskan gerakan Bali bersih sampah dengan mengolah sampah langsung dari sumbernya. Terima kasih.